Sekali lagi tentang Gibran, wakil presiden kita. Nah ini gimana ini konsepnya tentang kegiatan Wapres ini? Lah cuma perkara postingan di medsos wae lho. Kok ya Pemda dilarang posting duluan. Lah ini ketemu pirang perkara. Ini saya tidak menuduh Gibran loh ini. Ini saya hanya menganalisa kenapa ini. Nek medsos Wapres durung unggah kegiatan Gibran, maka orang lain mesti nahan diri. Sepertinya ada instruksi seperti itu. Begawan kudu ngomentari gimana ini dengan kabar itu. Ini kabar loh yang akan saya kupas. Ada apa memangnya? Kok mesti Istana Wapres yang memberitakan sih atau memposting di medsos? Baru sesudahnya akun lain baru boleh. Batasan-batasannya seperti apa? Aturannya seperti apa? Aturan kayak beginian membuat kita semua ngerti toh. Jadi melek abe. Tenar di medsos itu yang dipikirkan sama Wapres. Nah ini masalahnya di mana? Bisa-bisanya pihak sekretariat Wapres memerintahkan para admin milik Pemda atau akun ofisial kepala daerah di NTT sana kudu ngenteni akun Wapres. Nunggu supaya Wapres itu ngupload dulu kegiatan pada 6-7 Mei kemarin. Kan 2 hari kemarin dia ada di NTT itu. Loh, waktu berkoordinasi dengan para Pemda sekaligus ada gubernur dan para bupati serta wali kota. Itu ada himbauan itu. Ya ada himbauan. Yang menghimbau itu Pak David namanya. Nah, status Pak David itu dari Biro Pers Media dan Informasi atau BPMI dari Sekretariat Wakil Presiden. Pada waktu koordinasi terkait kunjungannya Wapres, dia meminta agar para pihak menahan diri memposting terkait kegiatan Wapres di NTT. Lah piye? Lah ini beritanya orang iso cepet tersebar caranya gini. Basi nanti. Nah ini dilanjutkan katanya itu boleh kiranya ditahan 2-3 jam hingga beliau punya konten naik dulu. Loh, ini kata siapa itu? Ya kata Pak David itu tadi. Bukan kata Om Begawan. Saya cuma niroknya aja. Nek gak salah loh, Pak David ini yang dulu juga bantu Pak Jokowi sewaktu jadi presiden. Dia masih keluarga besar Pak Jokowi. Mengapa harus ditahan atau ditunda postingan milik Pemda? Untuk mempertimbangkan algoritma medsos soal pemberitaan kunjungan Wapres. Algoritma itu apa? Wah ini teknis banget, aku jelaskan. Secara singkatnya aja lah. Gini, ada pihak dari Pemprov, Pemkab atau Pemkot di NTT wis ngunggah atau memposting duluan. Ini malah takut kalah. Ini yang dari akunnya Wapres atau viewernya kalah banyak punya Wapres. Ini bisa kita simpulkan. Akun punya Wapres yang kelasnya orang nomor 2 Indonesia ngadepin akun di daerah gak wani beradu terbuka di jagat dunia maya. Nek dinalar nurut ngompeles masuk enggak? Kan ya gak masuk itu, ora masuk bos kayak gitu itu. Wah ini kayak ini akhirnya ya ngerti nih. MKMA ya memberikan kesempatan, akhirnya orang lain nggak bisa punya kesempatan. Andai postingannya kalah jumlah yang nonton ataupun yang nge-share, memang kenapa? Masa Wapres yang ngeklaim mewakili generasi muda dengan segala kekuatan dan kecanggihan teknologi yang dimiliki, wedi kalah jumlah viewernya sama akun milik Pemda atau milik bupati lah mungkin. Terus apa gunanya? Gibran yang dinding ngomongi pentingnya AI itu apa itu? Coding, dunia digital dan lain-lainnya. Kalau Pak David memerintahkan seperti itu. Ini harus dibenahi cara-cara seperti ini. Ini kok katanya punya gagasan hilirisasi digital. Hilirisasi digital. Wah ya, ngemprut ini. Dan perlu tak ingatkan lagi nih. Ini kunjungannya ke NTT loh, bukan di Jawa loh. Tidak pula di Medan, Makassar, Padang, atau kota-kota besar lainnya. Siapa sih di NTT yang punya akun dengan follower gede? Atau viewernya selalu ditonton ratusan ribu hingga jutaan orang? Ini bukan Begawan meremehkan saudara-saudara kita di NTT loh, enggak. Tetapi kan beda dengan yang ada di Jawa, di kota-kota besar. Kasihan ini masyarakat NTT yang ingin mengunggah akun-akun tentang kegiatan pemerintah.
Lah tim peliputan Pemda atau jet-jetnya yang dipakai para bupati semahal-mahalnya dibandingkan sama timnya dari sekretariat Wapres itu kan ya jauh. Itu canggihan siapa? Ya jauh. Terus akses peliputannya Wapres pasti bisa mengambil di posisi-posisi strategis karena dia masuk dalam lingkaran ring 1, ring 0 dan sebagainya. Yang tidak bisa diakses sama tim punya Pemda. Apa yang ditakutkan oleh tim Wapres ini? Nek secara kalkulasi loh, semua tidak selevel dari tim media Wapres. Lah nek mung postingan medsos sama orang daerah gak berani beradu Fiverr, mbok wis rasah ada tim medsos Wapres. Malah ngisi-ngisi ini. Berarti yang diceramahkan Gibran, ya digembar-gemborkan tentang pentingnya menguasai AI, dunia digital, kecanggihan editing, gunanya apa ini, coding dan sebagainya. Loh, himbauan begini makin memperlihatkan sebuah arogansi, kesewenang-wenangan, hingga perilaku hegemoni kekuasaan. Mosok kelasnya pengelola medsos orang kedua di negeri ini takut sama orang-orang daerah. Ayo nih, sekretariat Wapres ini jujur-jujuran aja. Ini ide dirimu sendiri apa idenya Gibran ini? Harus ngomong ini. Supaya tidak nakut-nakutin orang daerah yang mau punya kecanggihan dalam bermedsos ini. Tak jamin ini, himbauan begini hanya berani disampaikan di wilayah-wilayah pelosok atau daerah sepi yang tidak banyak orang mengakses medsos. Di kota besar tak akan ada ini pihak sekretariat Wapres meminta beginian ini. Dan nekat menghimbau begini di kota besar malah menimbulkan pertentangan, geger ini. Timbul polemik hingga antipati warga sama Wapres. Hati-hati. Loh, memangnya nek viral atau lebih banyak penontonnya medsos, punya Pemda, punya kepala daerah, ruginya Wapres ya apa toh? Kan malah bisa disebar itu. Kalah Fiverr, ora wani. Gimana bila kalah Pilpres? Tambah runyam. Begawan sangat yakin ini. Andai persoalan ini membesar, lalu banyak disorot oleh berbagai kalangan, dikritik habis-habisan. Ya paling Gibran ya nggak mau tanggung jawab, cuci tangan. Bukan saya yang perintah. Paham banget lah sama politisi-politisi kita ini. Ngelotok Begawan ini baik politisi juga. Dia akan berdalih itu inisiatif sekretariat Wapres. Palingnya gitu. Bukan permintaan dari Gibran. Ya, mesti akan bilang begitu pasti. Dan itu paham saya. Dan itu tidak menyalahi aturan. Karena memang sekretariat Wapres memang bertanggung jawab untuk semua itu. Tapi ya lucu kalau memerintahkan, menginstruksikan seperti itu. Ini bukan tuduhan ngasal loh, Begawan. Soal kenal sama beberapa orang yang dulu di tim lawasnya Gibran itu. Saya banyak kenal. Sewaktu jadi wali kota dulu, ada banyak cerita tentang bagaimana agar postingan mereka bisa viral. Dan setiap draft postingan medsos langsung dicek sama dia. Nek ra kebenaran ya kudu baleni. Dia itu neritik banget babakan medsos loh. Terus gak jadi perbincangan di medsos tuh. Oh, di mana-mana ngomongnya AI. Loh, kabar agar Pemda nahan postingan itu sungguh menyedihkan. Dan semakin membuktikan bahwa petinggi-petinggi negeri ini lebih ngurusi citra, pencitraan aja dibandingkan benar-benar ngurus nasib rakyatnya. Lu kebetulan pas rapat hari Senin di kantor Gubernur NTT itu jelang kedatangan Wapres, ada Gubernur Melki Lakalena itu dan kepala daerah serta beberapa pejabat lain mendapati permintaan kayak begituan. Gubernur langsung meminta agar semua pihak mematuhi, nurut. Ini gubernur itu loh, niru Kang Demul itu loh, gubernur yang tegas, yang berani. Kalau memang itu nggak benar, ditentang, nggak masalah. Oh, gubernur yang milih ya rakyat loh. Kenapa takut? Loh, kata Pak Melki ini, kesanggupan itu sebagai upaya menghormati tamu. Lah, apa hubungannya medsos dengan hal permintaan yang sebenarnya justru permintaan itu tidak menghormati rumah tuan rumah itu. Sebuah sikap yang tidak pada tempatnya. Permintaan itu justru tidak menghormati tuan rumah. Lu kehadiran Wapres ke sana kan punya agenda yang jelas. Semua ada randomnya. Randomnya masing-masing ada. Termasuk tujuan serta target capaian kegiatan itu kan. Lu mau kayak apa kan sudah ada. Nah, bukankah idealnya rapat koordinasi dipakai buat mematangkan rencana kegiatan.
Lah kok malah bahas postingan medsos. Nah, coba ngompol cermati dan resapi itu. Kita punya seorang wakil presiden, usianya masih muda. Katanya lulusan luar negeri, suka bicara tentang teknologi digital, ngomong memanfaatkan AI. Jebol kan zong tuh ini. Sing diurus malah postingan medsos. Ya blai. Bener parah ini. Dan tragis banget nasib rakyat Indonesia itu. Tugas wakil presiden kan ya bagaimana ngebantu presiden, ngelancarkan programnya presiden, visi misinya presiden, mempercepat realisasinya asta cita, harusnya gitu. Maksudnya rapat koordinasi itu antara Setwapres dengan Pemda, ngebahas perkara penundaan postingan medsos itu mencerminkan betapa nasib rakyat itu hanya sekedar objek saja. Mbuh programnya melaku apa ora, apik apa ora, bermanfaat atau tidak. Penting viewers medsosnya booming, oke sing nonton. Ini loh akibatnya. Bila kita lebih suka atau hobi menyanjung-nyanjung orang, melihat kebaikan orang dari kulitnya aja, atau tampilannya, tidak tahu isinya, maksudnya. Ciloko itu. Nek wis ngene iki, ngompoles percaya dengan semua unggahan medsos Wapres. Kok dapat pejabat malah ngurus perkara gak penting macam beginian ini. Sumpah ini Begawan sedih banget ini. Sedih ini. Selama ini kita tahu loh, NTT merupakan salah satu wilayah yang minus. Daerah yang pertumbuhannya ekonominya kurang, gersang. Lah kok malah jadi objek buat kepentingan medsos Wapres itu. Kasihan rakyat Nusa Tenggara Timur ini. Begawan berharap nih, Ngompolres yang punya saudara, teman, kerabat, kenalan yang kebetulan tinggal di sana, tolong kirimkan konten ini ke mereka supaya dibaca. Sampaikan salam ngompol buat warga NTT. Saya sangat sayang dengan warga NTT. Harus kuat. Silahkan buat medsos sebaik-baiknya untuk mencerminkan NTT itu seperti apa. Kemajuan NTT apa. Medsoskan biar masyarakat tahu tentang keindahan NTT. Jangan takut dengan hal-hal seperti itu. Ceritakan bila kunjungan Wapres kemarin, saya dipikirkan gimana aktivitas di sana bisa tinggi viewersnya. Loh, asumsi ini tak ambil dengan cara membandingkan berbagai kegiatan Wapres di sana loh. Coba tak telusuri. Adakah acara di berbagai titik itu diselingi dengan dialog, berdiskusi atau semacam perbincangan bersama dengan durasi yang panjang misalnya. Ternyata yang muncul di pemberitaan itu pas Wapres mampir ke Kabupaten Sika itu. Ada pertemuan sama tokoh adat maupun tokoh lintas agama. Di kegiatan lain ya mau jukceling. Tahu jukceling. Teko lunga, teko sanyu, wes ngasih pidato terus ucapan terima kasih kemudian pamitan. Yang disampaikan ketika pidato ya standar aja, normatif. Kayak pejabat pada umumnya, malah cenderung datar. Ya kalau saya lihat itu kayak pejabat Orde Baru lah. Mirip-mirip. Lah Begawan kemudian sengaja ngecek nih. Buat melihat hasil setelah dari NTT. Emangnya gimana postingan di akun medsos Wapres itu? Pada kunjungan kemarin. Di Twitter sama Facebook. Belas gak ada unggahan soal kegiatan di NTT. Yang ada postingan aktivitas di sana itu di 3 medsos. TikTok, Instagram, dan channel YouTube. Dari ketiga media itu rata-rata durasi videonya gak ada yang panjang. Semuanya paling 2-3 menit. Loh, di channel YouTube-nya ya paling doa mau 5 menit loh. Lah untuk viewersnya paling gede memang di TikTok. Ada yang tembus sampai 3,8 juta tayangan. Mesti itu video waktu Wapres baru mau TW NTT. Loh kalau pas di lokasi viewers terbanyak di TikTok sampai 700.000. Di Instagram paling ya 55.000. Gak ada yang lebih dari itu. Jumlah tadi tentu pas tak cek waktu Begawan mau typing. Nek saiki ya mungkin sudah ada penambahan. Yang grantes dalam pikiran Begawan ini postingan di YouTube di channel Wakil Presiden Indonesia ini. Dudu sing Gibran Rakabuming. Kenapa grantes? Dari 8 video yang diunggah, viewernya paling banyak 3.000-an. Jauh dengan ngompol. Seharga es teh jumbo aja di Jawa. Lalu apa fungsinya? Orang-orang dari sekretariat Wapres batas-batasi postingan barang. Orang-orang daerah, orang-orang NTT. Oh, mungkin memang terkejar ya di TikTok sama Instagram. Sekarang gini aja lah. Kalau viewernya gede, anggap saja tembus jutaan. Terus mau apa? Sebagai wakil presiden. Nek digarap serius, tetap di viewernya sithik. Itu yang pantas dipertanyakan.
Ya tim pengelola medsosnya Wapres itu sendiri. Kenapa nggak bisa menarik banyak penonton? Nek gelem modal sithik ya pasang iklan lah. Wong anggaran Wapres kan juga gede. Citra dia atau pandangan rakyat pada Wapres memang bisa berupa positif dengan semua postingan tadi. Atau para ex-militer yang tergabung dalam forum Purnawirawan TNI setelah melihat postingan medsos Wapres, kemudian membatalkan usulannya, misalnya ini buat mengganti Wapres itu loh. Kan ya enggak toh. Yang juga butuh dikritisi, unggahan-unggahan di medsos Wapres itu tidak bermakna sama sekali. Ora enek manfaatnya. Lihat saja yang sudah diposting. Dari kunjungan ke NTT, tayangannya kan sekedar membagi informasi. Kelasnya itu ngabarkan woro-woro. Tim penggarap konten sekelas Wapres, masa sih hanya bisa menampilkan visual tentang aktivitasnya Wapres saja. Kalau nggak percaya cek sendiri aja. Memang kelasnya ya 11-12 lah kayak. Tidak ada sesuatu yang baru, nggak ada yang bersifat pengayaan pengetahuan atau bisa menggerakkan hati kita buat melakukan sesuatu dibandingkan dengan postingan tokoh warga biasa. Jauh kelasnya. Orang macam Ferry Irwandi, Chania Cita, Profesor Rinal Kasali, Kang Deddy Mulyadi apalagi, Profesor Mahfud, Pak Akbar Faisal dan banyak tokoh lain. Medsosnya lebih mencerahkan, mendidik bangsa ini, mencerdaskan bangsa ini dibandingkan sama punya Wapres. Ora level. Gapnya terlalu banyak, terlalu lebar, jomplang. Meski topik-topik yang mereka ulas itu berat, ning memperkaya dan meningkatkan kualitas berpikir kita nggak ada. Nek medsos Wapres kan palingan respon kita kan, oh jebel Wapres itu habis acara Rono toh. Cuma pengumuman aja. Habis ketemu si Anu. Rupanya hobinya itu dan sejenisnya. Nek wis ngerti bagaimana kualitas orang kedua di negara kita. Masihkah kalian merasa dia layak di posisinya? Atau mungkin calon presiden tahun 2029? Nek Begawan ya kupat di Panganjaran, kliwat campur santen. Nek sok kon milih dia ya nggih nyuwun ngapunten. Ya itu pendapat Begawan, tidak boleh salah paham. Oke ya, salam Begawan, salam ngumpul, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Dadah.